Halo adik-adik, bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat dan selalu dalam perlindungan Tuhan. Nah, apakah kalian siap untuk belajar hari ini? Hari ini kita akan belajar tentang tugasku dalam kehidupan sosial. Kalian bisa buka buku kalian, tema 3, subtema 4. Tentang tugasku dalam kehidupan sosial. Nah, di materi kali ini, apa sih yang akan kita pelajari? Ada banyak hal ya yang akan kita pelajari di subtema 4 ini. Oke, kita mulai saja yuk. Nah, kalian perhatikan gambar berikut. Kira-kira ini gambar tentang apa ya? Di situ ada beberapa murid. Kemudian, mereka sedang apa? Betul, mereka sedang belajar. Berarti ini berada di dalam kelas. Kemudian ada ibu guru yang sedang berdiri. Kira-kira apa yang mereka lakukan? Betul sekali. Mereka tengah melakukan kerja kelompok. Dari gambar tersebut, kita bisa lihat bahwa siswa kelas 2 rajin belajar. Mereka sering belajar kelompok. Ibu guru membimbing siswa dalam kerja kelompok. Setiap siswa menghormati guru. Semua guru menyayangi murid. Nah, selama kerja kelompok, antar siswa saling bekerja sama. Menghormati guru dan menyayangi teman adalah tugas siswa. Jadi, kita sebagai siswa atau murid, kita harus menghormati guru. Kenapa? Agar kita dianggap sebagai orang yang mempunyai sopan santun, maka kita harus menghormati orang yang lebih tua, termasuk guru. Begitupun juga kita harus menyayangi teman. Kenapa? Karena ketika kita sayang kepada teman, maka teman kita juga akan sayang kepada kita. Nah, jika teman sayang kepada kita, maka kita akan mempunyai banyak teman. Selanjutnya, kalian perhatikan gambar berikut. Nah, kira-kira ini gambar tentang apa ya? Di situ ada beberapa anak menggunakan baju-baju yang lucu. Apa yang mereka lakukan? Apakah mereka sedang bernyanyi atau menari? Ada yang bisa menebak? Nah, untuk menjawab itu, coba jawablah pertanyaan berikut dulu. Apakah kamu pernah melihat drama? Atau kamu pernah bermain drama? Nah, apa sih drama itu? Drama adalah kegiatan yang dilakukan untuk menggambarkan atau melakonkan gerak kehidupan manusia atau sebuah cerita. Jadi, drama itu seperti halnya kalian menonton film atau menonton sinetron di televisi, yaitu mereka melakukan atau berakting sesuai cerita yang dibutuhkan. Nah, apa yang kamu ketahui tentang drama? Apa saja yang ada di pikiranmu jika mendengar kata drama? Apa ya yang ada di pikiranku ketika aku mendengar kata drama? Apakah itu peran? Atau pemain? Atau naskah? Atau tokoh? Mungkin panggung atau kostum. Nah, semua yang tadi disebutkan berhubungan dengan drama. Lalu, apa saja sih unsur-unsur drama? Drama mempunyai beberapa unsur. Yang pertama adalah alur.
Alur adalah urutan cerita dari awal, tengah, hingga akhir. Bagaimana drama itu dimulai, kemudian bagaimana drama itu diakhiri. Itu adalah alur. Kemudian yang kedua adalah amanat. Amanat adalah pesan cerita. Ketika kita melihat sebuah drama, maka biasanya kita akan menemukan pesan atau sesuatu yang bisa kita ambil dari drama tersebut. Contoh, ketika kita melihat drama tentang Malin Kundang, maka pesan yang dapat diambil adalah kita tidak boleh durhaka terhadap ibu kita. Kemudian yang ketiga adalah tokoh atau pemeran. Dalam sebuah drama, biasanya terdapat banyak tokoh atau pemeran. Ada yang dia baik, ada yang dia buruk, ada yang dia lucu, ada yang dia penakut, dan lain sebagainya. Dan yang selanjutnya adalah tema atau ide cerita. Dalam sebuah drama, biasanya ada tema atau ide cerita. Ide cerita adalah sesuatu yang berisi atau bagaimana drama itu bercerita. Contoh, jika drama itu bercerita tentang berbakti kepada orang tua, maka temanya adalah berbakti kepada orang tua. Dan yang terakhir adalah sarana penunjang. Sarana penunjang antara lain ada panggung, ada kostum, ada lampu, dan lain sebagainya. Nah, semua unsur-unsur tersebut adalah unsur yang ada di dalam drama. Oke, sekarang kita baca yuk cuplikan dari drama antara si semut dan si ulat. Nah, pada suatu hari, ini ada percakapan antara si semut dan si ulat. Pertama, si semut berkata, "Hai ulat, apa kamu tidak melihat? Ada aku di sini. Apel ini milikku. Aku yang lebih dulu menemukannya. Jadi aku yang berhak memilikinya. Pergi kamu dari sini, sebelum kupanggil teman-temanku untuk mengusirmu." Lalu si ulat menjawab, "Hai semut, jangan begitu dong. Apel ini kan besar dan bulat, jadi cukup untuk kita makan berdua." Lalu si semut berkata, "Tidak bisa. Apel ini milikku. Aku yang pertama kali menemukannya. Jangan coba-coba ya kamu memakannya. Pergi sana, cari apel yang lain." Nah, dari cuplikan drama tersebut, bagaimana sifat si ulat menurut kalian? Apakah si ulat orang yang baik hati, atau sombong, atau angkuh? Lalu bagaimana sifat si semut? Apakah dia orang yang egois, atau mau menang sendiri? Nah, yang ketiga, apakah kalian bisa menebak siapa saja tokoh yang ada di dalam drama tersebut? Nah, tokoh yang ada di dalam drama tersebut adalah si ulat dan si semut. Kemudian, apa sih pesan yang bisa kita ambil dari cuplikan drama tersebut? Nah, dari cuplikan drama tersebut, kita bisa mengambil pesan bahwa kita harus mampu menjadi orang yang bisa berbagi. Kita tidak boleh egois terhadap apa yang kita miliki. Nah, dalam sebuah bacaan atau teks, kita sering ya melihat banyak kata-kata yang memiliki arti sama. Jadi, tulisannya beda, tapi artinya sama. Apa itu ya? Nah, hal itu dinamakan sinonim. Hah? Sinonim? Apa itu? Sinonim adalah persamaan kata atau kata-kata yang mempunyai arti yang sama.
Mempunyai arti yang sama. Iya, di beberapa kata dalam bahasa Indonesia, satu kata itu bisa memiliki arti yang sama dengan kata lain. Contohnya, bertemu. Kata bertemu memiliki arti yang sama dengan kata berjumpa. Kemudian buruk. Kata buruk mempunyai arti yang sama dengan kata jelek. Dan bunga. Ketika kita menyebut bunga dan ketika kita menyebut kembang, mereka mempunyai arti yang sama. Itulah contoh dari sinonim. Apakah kamu bisa menyebutkan sinonim-sinonim lain yang pernah kalian ketahui? Coba sebutkan dan tulislah di buku tulis kalian. Nah, di sini ada latihan soal menemukan sinonim dari kata tersebut. Nah, kata yang dicetak berwarna hitam itu harus kalian temukan sinonimnya. Yuk kita mulai yuk. Nomor 1, menolong. Kata menolong kira-kira mempunyai sinonim kata yang mana ya? Apakah memilih, meminjam, atau membantu? Ya, betul, membantu. Menolong mempunyai sinonim membantu. Kemudian kelompok, apa sinonim dari kata kelompok? Ya, betul, tim. Tim adalah sinonim dari kata kelompok. Bagaimana dengan kata gembira? Ya, betul. Gembira mempunyai sinonim kata senang. Lalu, apa sinonim kata putra? Ternyata kata putra mempunyai sinonim anak laki-laki. Tetapi kalau putri mempunyai sinonim kata anak perempuan. Dan yang terakhir adalah kompak. Apa ya sinonim kata kompak? Ternyata sinonim kata kompak adalah rukun. Ketika kita kompak, berarti kita rukun. Nah, materi apa ya selanjutnya? Apakah kalian pernah mendengar kata dongeng? Apa yang kalian ketahui tentang dongeng? Dongeng adalah cerita turun-temurun dari nenek moyang. Jadi, dari zaman dahulu kala, itu sudah ada cerita yang kemudian dari tahun ke tahun diceritakan berulang lagi dan lagi. Nah, itulah yang dinamakan dongeng. Apakah kamu pernah mendengar kisah tentang bawang merah, bawang putih, atau timun mas, atau malin kundang, atau keong emas? Nah, ada bawang merah, bawang putih, timun emas, malin kundang, keong emas adalah contoh dari dongeng yang populer di Indonesia atau yang terkenal di Indonesia. Apakah kalian pernah mendengar salah satu dari dongeng tersebut atau kalian mendengar semuanya? Nah, di dalam dongeng kita bisa mengambil pesan yang baik untuk kita. Biasanya dongeng dibuat untuk memberikan pendidikan tentang karakter atau ilmu yang baik. Oleh karena itu, di dalam dongeng kita bisa menemukan pesan atau amanat yang baik. Sekarang, coba bacalah dongeng kesukaanmu. Kemudian, kalian tulis di buku tulis amanat apa yang bisa kalian ambil dari dongeng tersebut.
Contoh, jika kalian suka dengan dongeng Malin Kundang, maka pesan atau amanat yang bisa kalian ambil adalah kita tidak boleh durhaka terhadap ibu kita. Nah, pelajaran selanjutnya adalah, apakah kamu pernah mendengar tentang Sumpah Pemuda? Sumpah Pemuda? Apa itu? Jadi, pada tanggal 28 Oktober tahun 1928, berarti tahun ini Indonesia belum merdeka. Nah, pada tanggal ini dilaksanakanlah Kongres Pemuda kedua di Jakarta. Apa itu Kongres Pemuda? Kongres Pemuda adalah pertemuan dari beberapa kelompok anak muda. Nah, ada Zong Java, ada Zong Sumatera dan lain sebagainya. Mereka berkumpul di Jakarta, kemudian membuat sebuah pertemuan. Nah, kemudian dari pertemuan itu mereka merumuskan suatu ikrar yang kita sebut sebagai Sumpah Pemuda. Nah, kalian bisa lihat foto yang ada di layar kalian. Nah, itu adalah foto orang-orang muda pada zaman itu yang ikut dalam Kongres Pemuda kedua di Jakarta. Dalam foto tersebut juga terlihat salah satu pahlawan nasional, yaitu Bapak W.R. Supratman. Bapak W.R. Supratman pertama kali memperkenalkan lagu Indonesia Raya pada tanggal 28 Oktober tahun 1928 pada Kongres Pemuda kedua di Jakarta. Apakah kalian sudah hafal lagu Indonesia Raya? Pasti sudah hafal ya. Nah, sekarang apa sih tujuannya dilakukan Sumpah Pemuda? Nah, ada dua tujuan dilakukannya Sumpah Pemuda. Yang pertama adalah membangkitkan rasa nasionalisme atau cinta rakyat Nusantara untuk menentang dan mengusir penjajah. Jadi, pada tahun ini Indonesia masih dijajah oleh Belanda. Nah, para pemuda ini bersatu untuk mengusir para penjajah. Tujuan yang kedua adalah mereka ingin para pemuda untuk memimpin bangsa pada generasi selanjutnya. Nah, ini adalah naskah Sumpah Pemuda. Yuk kita baca bersama-sama. Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, coba ya kalian hafalkan naskah Sumpah Pemuda. Ini sangat mudah dan pendek, pasti kalian bisa hafal dengan cepat. Nah, lalu bagaimana kita mengamalkan nilai-nilai Sumpah Pemuda dalam kehidupan sehari-hari? Ada beberapa hal yang bisa kalian lakukan untuk mengamalkan nilai-nilai Sumpah Pemuda dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah giat belajar untuk meraih cita-cita. Nah, kalian pasti punya cita-cita kan? Dalam meraih cita-cita itu, kalian harus giat belajar. Kenapa? Karena jika kalian tidak giat belajar, maka cita-cita kalian tidak bisa tercapai. Yang kedua adalah mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Apakah kalian suka mengikuti kegiatan ekstra di sekolah? Nah, mengikuti kegiatan ekstra adalah contoh dari mengembangkan diri. Mengembangkan diri adalah
salah satu bentuk giat belajar. Yang ketiga adalah menghargai keragaman suku, adat, budaya, dan agama. Kalian pasti punya teman dengan suku, adat, budaya, atau agama yang berbeda di dalam sekolah kalian. Nah, walaupun mereka berbeda, kalian harus tetap menghargai. Kalian tidak boleh saling mengolok atau menjatuhkan. Yuk, mari kita mengenal perbedaan suku. Di Indonesia, kita dikenal kaya akan berbagai suku bangsa. Ada suku Jawa, ada suku Sunda, Batak, Dayak, dan Bali. Suku Jawa berasal dari Pulau Jawa. Suku Sunda berasal dari Jawa Barat. Kemudian suku Batak berasal dari Sumatera Utara. Suku Dayak berasal dari Kalimantan. Dan suku Bali berasal dari Bali. Ada masih banyak sekali suku-suku lain yang terdapat di Indonesia. Bisakah kalian menyebutkan 10 suku lain yang ada di Indonesia? Coba kalian tuliskan 10 suku lain yang ada di Indonesia di buku tulis kalian ya. Nah, adakah teman kelasmu yang berasal dari suku lain? Jika ada, coba kalian tuliskan di buku tulis kalian. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang merangkai cerita. Apakah kamu pernah merangkai cerita atau membuat cerita? Nah, untuk mendapatkan atau dapat merangkai sebuah cerita, ada beberapa hal yang harus kamu ketahui. Yang pertama adalah pelaku atau tokoh cerita. Yang kedua adalah waktu kejadian cerita. Kapan cerita itu terjadi? Kemudian, yang ketiga adalah tempat kejadian cerita. Di mana tempat itu terjadi? Di rumah, atau di sawah, atau di kebun, atau di sekolah. Nah, kemudian yang terakhir adalah peristiwa apa yang terjadi. Jadi ada tokoh, kemudian waktu, ada tempat kejadian, dan peristiwa yang terjadi. Ada 4 hal yang harus kalian ketahui. Nah, di sini ada gambar. Coba kalian buat sebuah cerita singkat. Pertama, kalian perhatikan siapa tokoh yang ada di dalam gambar tersebut. Kemudian, di mana latar atau tempat terjadinya cerita tersebut. Kemudian, kapan kira-kira terjadinya cerita tersebut. Dan yang terakhir adalah apa sih yang terjadi di dalam cerita tersebut? Coba kalian tulis di buku tulis kalian. Ya, kalian ceritakan kira-kira foto itu bercerita tentang apa sih? Nah, itu saja pelajaran kita hari ini. Semoga kalian bisa mendapatkan banyak manfaat dari pembelajaran pada video ini. Terima kasih banyak dan sampai jumpa.